Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 1A, 1B, dan 1C. Bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi dengan Bu Saadah dalam pelajaran praktek ibadah atau fikih. Pasti kalian semua sudah membaca doa dan sudah membaca hafalan-hafalan serta sudah melaksanakan sholat duha dan asmaul husna. Nah, kita berjumpa lagi di semester 2 ini. Ya, semester 2 ini kita akan belajar tentang berwudu ya. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali ketika kita berwudu pasti kita menggunakan air ya. Berwudu itu artinya apa? Berwudu adalah membersihkan diri dari hadas kecil. Nah, berwudu ini menggunakan apa? Berwudu menggunakan air yang suci serta menyucikan. Nah, air yang suci serta menyucikan yang digunakan untuk berwudu itu ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama air embun. Kalian pasti tahu air embun. Kapan itu air embun? Nah, air embun ini adalah air yang ada ketika pagi hari atau subuh. Kalian kalau di rumahnya ada pohon, itu pasti di atas pohon itu ada air. Nah, itu namanya air embun. Air embun itu boleh digunakan untuk berwudu. Yang kedua air hujan. Nah, air hujan ini adalah air yang turun dari langit. Itu boleh juga digunakan untuk berwudu. Yang ketiga air laut. Air laut ini rasanya pasti asin. Nah, air laut ini juga boleh digunakan untuk berwudu karena air laut merupakan air yang suci serta menyucikan. Yang keempat yaitu air sungai. Contohnya air sungai Cisadane ya. Itu boleh digunakan untuk berwudu ya. Dengan syarat airnya ini tidak terkena limbah ya. Itu boleh digunakan untuk berwudu. Selanjutnya yaitu mata air. Mata air itu apa, Bu? Air sumber seperti air terjun itu boleh digunakan untuk berwudu ya. Itu merupakan air yang suci serta menyucikan. Selanjutnya ada air sumur. Nah, kalau zaman sekarang bisa disebut dengan air pam atau juga yang disebut dengan air sanyo atau air jet pump. Itu boleh digunakan untuk berwudu ya. Selanjutnya ada air salju. Nah, kalau kita ke daerah kutub ada air salju, itu boleh digunakan untuk berwudu. Itu air suci serta menyucikan. Ada lagi yang kedua, air yang suci tapi makruh. Apa itu artinya makruh? Makruh itu lebih baik tidak dikerjakan, lebih baik tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena itu kalau kita pakai Allah tidak suka ya. Contohnya apa? Contohnya air yang terkena panas matahari itu makruh untuk dipakai berwudu. Yang ketiga ada air suci tapi tidak menyucikan. Dia airnya suci, airnya halal, tapi tidak bisa buat menyucikan. Contohnya apa? Air kopi. Nah, air kopi itu tidak boleh dipakai wudu, dia lebih baik diminum. Selanjutnya ada lagi air teh. Itu juga lebih baik diminum, tidak boleh dipakai berwudu. Atau susu, itu juga sama ya. Atau Bu, aku kan punya banyak uang, aku mau wudunya pakai susu aja deh, nggak boleh. Bagaimanapun kita tidak boleh berwudu menggunakan air yang suci tetapi tidak menyucikan. Kita harus berwudunya menggunakan air suci tetapi menyucikan yang Ibu sebutkan 7 tadi ya. Ada lagi air yang terkena najis, misalnya ada air di suatu kolam atau di suatu ember atau di suatu bak. Airnya ini kena suatu najis, misalnya kena nya cecak atau kena nya tikus, itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Nah, berarti kita kalau mau berwudu harus menggunakan air yang suci serta menyucikan ya. Nah, kemarin juga kalian sudah mempraktekkan, terima kasih banyak sudah mempraktekkan urutan-urutan berwudu. Yuk kita tepuk berwudu dulu ya. Tepuk berwudu. Baca bismillah sambil cuci tangan.
Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Doa, pintar semua anak Bu Saadah ya. Nah, berwudu ini dilakukannya 3 kali ya, ingat ya, supaya wudunya sah, supaya wudhunya tidak batal, kita sesuai dengan urutan-urutan. Sekarang kita akan coba isi yang di LKS Fikih ya. Tentu kalian sudah punya LKS Fikih semua ya. LKS Fikihnya di halaman 9. Kita isi ya, nomor 1 ya. Apakah sholat kita sah apabila tidak didahului dengan wudhu? Nah, sah atau tidak? Isi ya, pasti bisa. Nomor 2, bagian tubuh manakah yang terakhir kali dibasuh? Tadi kan udah disebutin. Yang mana tuh yang paling belakangan dibasuh? Yang buat jalan apa itu namanya? Nomor 3, berapa kali kita disunatkan untuk membasuh anggota wudhu? Nah, tadi juga udah disebutkan berapa kali. Nomor 4, sebutkan macam-macam air untuk berwudhu. Nah, tadi udah disebutin yang 7 itu ya. Air hujan, air laut, air sungai, air embun, mata air, air sumur, air salju. Dan yang nomor 5, untuk apa kita berwudu? Untuk apa? Membersihkan hadas kecil ya. Nah, untuk pelajaran untuk pelajaran fikihnya sampai di sini dulu. Kalian harus tetap semangat dan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan ya. An-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.